Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lianovita Sari dari kelas Tadris Matematika 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika dengan judulnya yaitu Epistemologi, Ontologi, dan Metodologi dalam Matematika. Di mana dalam pembahasan kali ini saya akan membaginya ke dalam 3 submateri. Submateri yang pertama yaitu mengenai epistemologi matematika, kemudian yang kedua yaitu mengenai ontologi matematika, dan yang ketiga yaitu mengenai metodologi matematika. Untuk submateri yang pertama yaitu epistemologi matematika yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika yang menelaah segi-segi dasar pengetahuan matematika, seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, dan pola. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bilangan-bilangan, titik, garis, ruang, abstrak, besaran, dan lain sebagainya, yang lebih banyak mengkaji tentang kuantitas-kuantitas bangunan, ruang, dan perubahan. Beberapa ahli filsafat mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi beberapa ilmu pengetahuan secara garis besar. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam, yaitu ilmu geometri, ilmu aritmatika, ilmu musika, dan juga ilmu astronomi. Sedangkan Immanuel Kant membagi matematika ke dalam 3 disiplin ilmu, yaitu logika, aritmatika, dan geometri. Indikator suatu pemikiran yaitu menemukan pengetahuan yang benar atau usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3 macam, yaitu kebenaran epistemolog, kemudian kebenaran ontologis, dan kemudian kebenaran sematis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran ada 3, yaitu yang pertama, teori korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta yang ada. Jika pernyataan sesuai dengan fakta, maka dia dianggap benar, jika tidak, maka dia dianggap salah. Kemudian teori yang kedua yaitu teori koherensi yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat tetap atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori pragmatisme yang beranggapan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan secara praktis. Untuk submateri yang kedua yaitu mengenai ontologi matematika yang berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam pengetahuan matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada. Sesuatu yang ada termasuk di dalamnya hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan suatu masalah, mulai dari hal-hal yang paling sederhana menuju hal-hal yang lebih menakjubkan. Kita lihat saja pada perkembangan peradaban Mesir kuno dan Babilonia dengan perhitungan matematika sederhana yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari pada masanya, di mana bangsa Mesir mempergunakan perhitungan sederhana untuk menghitung pajak, luas lumbung, perdagangan, menghitung batas luas tanah, sampai pada pembangunan istana dan piramida yang termasuk ke dalam keajaiban dunia. Kemudian Babilonia mengukur jarak kapal di tengah lautan dengan menggunakan perbandingan segitiga, sehingga tanpa harus benar-benar terjun ke lautannya. Kemudian yaitu perhitungan Thales, mempergunakan tongkat untuk menghitung jarak perahu di lautan adalah perbandingan dalam trigonometri, walaupun saat itu belum ditemukan apa yang dinamakan dengan trigonometri. Matematika modern digunakan untuk menghitung ketinggian awan dalam bidang penerbangan. Dalam bidang meteorologi,
berkaitan dengan keadaan cuaca ataupun cara kerja kamera yang selalu kita pakai. Kemudian matematika sebagai bahasa, artinya matematika itu sebagai alat yang menyatukan manusia dalam hal berhitung, yang berlaku universal dan juga internasional. Lambang dan simbol digunakan untuk mempersingkat kata-kata yang berlebihan. Pada bahasa matematika telah disepakati simbol-simbol tertentu yang digunakan oleh para pemikir di dunia. Mereka akan tetap mengerti simbol-simbol dari matematika walaupun lambang atau simbol yang mereka gunakan tersebut berbeda. Untuk submateri yang ketiga yaitu metodologi matematika yang berhubungan dengan penelaahan terhadap metode khusus dalam matematika. Metodologi matematika adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika, yang dikenal juga sebagai metode aksiomatik atau juga metode hipotetik deduktif. Kemudian metodologi matematika adalah kumpulan atau cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Terdapat 3 metode dalam metodologi matematika, yaitu metode deduksi, metode induksi, dan juga metode dialektika. Untuk selanjutnya, mari kita kupas pembahasannya masing-masing. Untuk yang pertama yaitu metode deduksi, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua yaitu metode induksi, metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus pula. Dan yang ketiga yaitu metode dialektika, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui tesis, antitesis, dan sintesis atau berdasarkan premis mayor dan premis minor untuk menghasilkan kesimpulan yang baru. Pokok-pokok terpenting dalam metode matematika yaitu aksioma, definisi, dan teorema. Aksioma atau biasa juga disebut dengan postulat yaitu merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Kemudian yang kedua yaitu definisi, yaitu sebuah proposisi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu. Dapat diartikan diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Kemudian teorema. Teorema yaitu suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Demikianlah penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.